Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua pada kuliah hari ini, yaitu tentang materi etika profesi manajerial. Karena topik kita prodi manajemen pendidikan Islam, itu tentu ada dua dimensi, yaitu dimensi manajerial dan dimensi keguruan. Sekarang kita akan bahas tentang etika profesi manajerial. Pada minggu berikutnya kita akan bahas tentang etika profesi keguruan. Teman-teman, pada materi kali ini ya, kita akan bahas beberapa hal. Tentu yang pertama tentang definisi etika, kita mengulang kembali, kemudian definisi profesi, kemudian juga manajer manajerial, mungkin beberapa etika perilaku manajer, dan beberapa tips perilaku manajer yang baik, kemudian juga perilaku manajer dalam perspektif Islam. Ya, teman-teman semua, etika adalah, ya, kita mengulang kembali tentang etika adalah, dalam literatur Yunani kuno dikatakan bahwa etika itu berasal dari etikos, ya, yang berarti timbul dari kebiasaan atau adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari tentang nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan kebenaran moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Artinya, etika tersebut merupakan nilai, keyakinan, kepercayaan seorang tentang untuk mengevaluasi sesuatu itu baik atau buruk, layak, tidak layak, ya, benar, salah, gitu. Kemudian menurut Bertens juga dikatakan bahwa etika adalah nilai-nilai atau norma-norma yang menjadi pegangan seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, ya. Jadi itu semacam kepercayaan, semacam keyakinan untuk menilai suatu perbuatan apakah itu baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, pantas tidak pantas, gitu ya. Kemudian profesi adalah merupakan juga kata serapan dalam bahasa Inggris profes, kemudian juga diambil dari bahasa Yunani, berarti janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen, ya. Nah, profesi ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Ya, misalnya profesi kedokteran, ya, itu kan punya beberapa asosiasi profesi, ya. Ada IDI, Ikatan Dokter Indonesia, ya. Kemudian juga punya kode etik kedokteran sendiri. Kemudian juga ada proses sertifikasi lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Kemudian juga misalnya etika profesi kehakiman, ya. Begitu juga etika profesi, begitu juga tentang guru, ya. Oke, ini adalah beberapa karakteristik profesi, ya. Punya keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis. Jadi sebelum seseorang itu memiliki profesi tertentu, dia harus mengenyam pendidikan tertentu agar dia terdidik dan memiliki keterampilan tertentu. Kemudian juga ada asosiasi profesional, ya. Kemudian ada pendidikan yang ekstensif, ada uji kompetensinya, ada pelatihan institusional dan lisensi. Ini beberapa karakteristik profesi. Misalnya tadi dokter, ya, ini tidak bisa dibilang si dokter, jadi harus belajar dulu selama beberapa waktu, ya. Kemudian dia dinyatakan lulus, kemudian dia masuk dalam suatu asosiasi profesional, ya, misalnya data ID, ya. Kemudian ini saya ada pendidikan ekstensif, kemudian ada uji kompetensinya sehingga dia layak untuk praktek, ya, layak untuk mengobati pasien, gitu ya, dan punya lisensi. Jadi ini adalah beberapa karakteristik profesi. Guru juga demikian, ya. Sebelum mengajar dia harus mengenyam pendidikan tertentu, ya, keguruan selama beberapa waktu, ya. Kemudian juga ada asosiasinya seperti PGRI,
Persatuan Guru Indonesia, kemudian ada pendidikannya tadi ya, ada uji kompetensi, ada pelayanan, ada lisensi, ya, sehingga ini menjadikan profesi itu suatu yang tidak main-main gitu. Jadi profesi itu pekerjaan, tetapi tidak semua itu profesi, karena tidak semua pekerjaan itu ada karakteristik ini. Ada pekerjaan yang tidak perlu pelatihan khusus, ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak punya asosiasi profesi. Ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak punya kode etik, gitu ya. Ini adalah profesi. Jadi profesi itu pekerjaan, tapi tidak semua itu profesi. Gitu. Kemudian prinsip etika profesi itu adalah ada yang pertama tanggung jawab, kemudian keadilan, kemudian otonomi. Pada prinsipnya profesi itu adalah pelayanan kepada masyarakat. Ya, maka yang pertama prinsipnya adalah tanggung jawab terhadap pelaksanaan tersebut, terhadap hasilnya, terhadap dampak profesi itu bagi orang lain atau masyarakat pada umumnya. Ya, jadi ketika seorang dengan profesinya itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dia bertanggung jawab penuh atas hasilnya, baik itu baik maupun buruk. Ya, misalnya ternyata hasil apa yang dia kerjakan itu merugikan masyarakat, nah, misalnya kayak malpraktek, ya, maka dia bertanggung jawab penuh atas apa yang dia kerjakan. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan, ya, karena pada masyarakat pada umumnya itu mereka berhak untuk mendapatkan pelayanan profesional. Oleh karena itu kita sebagai seorang profesional harus memberikan pelayanan secara adil kepada mereka, tidak memandang siapapun. Kemudian yang ketiga adalah otonom. Otonomi artinya bahwa orang yang memiliki profesi itu dia memiliki kekuasaan khusus pada bidangnya, tidak boleh diintervensi oleh pihak lain, ya. Gitu. Misalnya kita guru dalam kita pembelajaran itu tidak boleh ada orang lain di luar profesi kita yang mencampur urusan kita. Atau misalnya dokter dalam memberikan pelayanan kedokteran, ya, dia memiliki otonomi khusus pada bidangnya, tidak boleh ada orang-orang di luar profesinya mencampur urusan pekerjaannya. Ini otonomi. Jadi ada tiga prinsipnya, ada tanggung jawab, ada keadilan, ada otonomi. Kemudian manajer, tadi kan kita bicara tentang etika, profesi, manajer sekarang. Manajer adalah seseorang yang bekerja melalui orang lain dengan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan mereka guna mencapai sasaran organisasi. Seorang yang karena pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diakui oleh organisasi untuk memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan kegiatan organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Ini yang dimiliki manajer. Karena manajer yang ikut pencapaian sasaran tujuan dengan orang lain. Kalau manajer orang yang mengelola semuanya untuk pencapaian tujuan, ya. Nah, jenis manajer itu ada dua, ada manajer fungsional, ada manajer umum. Manajer fungsional adalah manajer yang bertanggung jawab pada satu bidang fungsional perusahaan atau saja dan tidak ikut campur pekerjaan fungsional pada bidang lain. Misalnya ada manajer keuangan, ya, maka ini tidak boleh mencampur urusan manajer yang lain, ya. Ada manajer SDM, ada manajer operasional, ada manajer logistik. Nah, itu semua adalah bidang fungsional yang memiliki manajer masing-masing. Kemudian ada manajer umum, itu manajer yang bertanggung jawab pada seluruh bagian fungsional pada suatu perusahaan atau organisasi, ya. Manajer umum, direktur dirut, direktur utama, ya. Ini adalah manajer umum, ya, membidangi, membawai manajer fungsional. Itu. Nah, kemudian ini adalah peran manajer. Ada peran antar pribadi, ada peran informasional, ada peran pengambil keputusan. Ini perannya sangat sentral, ya, itu peran sosial, ya, hubungan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada peran informasional, ya, memiliki kewajiban untuk memberi informasi pada orang-orang tertentu. Kemudian ada peran pengambil keputusan. Ini adalah peran vital semuanya. Tentu dalam pelaksanaannya perlu ada tata aturan sehingga tadi ada prinsip keadilan, ya, itu ada prinsip tanggung jawab karena ini berdampak pada orang lain, ya. Baik itu sosial, informasional maupun pengambilan keputusan. Kalau tidak ada etika tata aturan yang mengatur, ini bahaya.
nanti bisa-bisa dalam mengambil keputusan ini untuk kepentingan pribadi, kemudian dalam informasi ini pilih-pilih, kemudian dalam apa namanya peran antar pribadi sosial pun nanti akan mencederai bawahan. Tentu ini perlu ada aturan etika yang mengatur apa namanya manajer, ya. Oke. Nah, kemudian etika manajerial menurut Ricky Given adalah yang pertama adalah tentang perilaku terhadap karyawan. Ini perlu ada tata etika bagaimana seharusnya seorang manajer berperilaku terhadap karyawan, berlaku adil, ya, berperilaku baik, berperilaku sopan, ya. Kemudian ada perilaku terhadap organisasi, bagaimana seharusnya dia melakukan pekerjaannya untuk kepentingan organisasi, bukan untuk kepentingan dia pribadi yang berlawanan dengan organisasi. Kemudian ada yang ketiga perilaku terhadap stakeholder, terhadap orang-orang yang berkepentingan terhadap organisasi itu, baik itu konsumen, baik itu apa namanya investor, ya. Jadi ini tiga ini, ya, perilaku yang perlu diatur oleh etika untuk manajer. Ya, ini menurut Ricky Gibbon. Itu. Kemudian kalau menurut Didin Hafidzuddin, ya, kriteria manajer dalam perspektif Islam itu memiliki tiga kriteria. Yang pertama tegas, yang kedua musyawarah, yang ketiga terbuka. Artinya manajer itu memang perlu ketegasan, ya, mana yang seharusnya dilakukan, mana yang tidak. Kemudian tetapi tegas pun itu tidak otoriter, ya, perlu yang namanya musyawarah, perlu yang namanya masukan, perlu yang namanya kritikan. Oleh karena itu dia harus terbuka terhadap masukan, terbuka terhadap kritikan, terbuka terhadap usulan. Nah, ini tiga kriteria yang dalam perspektif Islam. Ya, ini tiga ini sudah cukup mengatur untuk manajerial, ya, dari sisi pengambilan keputusan, ya. Oke, kemudian perilaku terhadap bawahan ini, bagaimana seharusnya seorang manajer berperilaku terhadap bawahan, ya. Kalau seorang bawahan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, maka sebaiknya beri dia penjelasan, bukan di hati, bukan dimarahi, ya. Kalau seorang bawahan tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, beri dia pelatihan. Ya, yang pertama beri penjelasan, yang kedua kemudian beri dia pelatihan. Kalau seorang bawahan tidak ingin mengerjakannya, beri dia motivasi. Ya. Kalau seorang bawahan tahu apa yang harus dikerjakan, berkompetensi, memiliki motivasi untuk mengerjakan, beri dia kesempatan. Kemudian kalau seorang bawahan sudah mengerjakannya dan memenuhi standar, bahkan lebih, maka beri dia penghargaan. Ini tentang tadi apa namanya etika sosial, ya. Jadi ini adalah semacam etika yang harus dilakukan oleh seorang manajer terhadap bawahan, tidak semena-mena, ya. Ada di sini ada peran informasional maupun peran antar pribadi. Kalau tadi yang disampaikan Pak Nafidin itu peran dalam pengambilan keputusan, ya, harus terbuka, harus musyawarah dan tegas. Sementara dalam sisi emosional maupun antar pribadi ini, ya. Jadi seharusnya ketika kita punya bawahan dia tidak tahu apa yang mau dia kerjakan, maka beri dia penjelasan. Kalau dia tahu tapi tidak bisa cara mengerjakannya, beri dia pelatihan, beri dia contoh, ya. Kemudian kalau dia tahu caranya, dia tahu mengerjakannya, kemudian tetapi dia tidak punya minat, keinginan atau motivasinya rendah untuk mengerjakan, maka beri dia motivasi. Kalau dia sudah punya pengetahuan tentang pekerjaannya, ya, dia bisa mengerjakannya, dia punya motivasi, maka jangan halangi dia, beri dia kesempatan. Nah, kalau dia sudah mengerjakan semuanya, memenuhi standar bahkan lebih, maka beri dia penghargaan. Ya, jangan sampai misalnya ada bawahan kita yang tidak tahu apa-apa, tapi kita tidak memberi penjelasan, tiba-tiba langsung diberikan sanksi saja, tidak mengerjakan.
ya, atau kita melihat bahwa bawahan kita tidak mengerjakan, kita nggak mau tahu apa alasannya, padahal jadi dia tidak tahu apa yang dikerjakan, tidak tahu bagaimana cara mengerjakannya, atau motivasinya rendah, ya, atau jangan-jangan kita tidak beri kesempatan dia untuk mengerjakan, ya, atau bahkan ketika ada bawahan kita yang mengerjakan tidak mengapresiasi apapun. Jadi ini etika-etika yang seharusnya dilakukan oleh manajer terhadap bawahan. Ya, begitu teman-teman tentang etika profesi manajerial. Nah, terima kasih. Ketemu minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.